ketemu lagi dengan saya Lisa Namuri. Biasanya saya akan kasih embel-embel private instructor dari Jakarta, Indonesia. Itu buat kamu yang udah sering nonton channel-channel saya yang biasanya isinya adalah gerakan-gerakan, movement 5 menit simple buat apa aja. Nah, sekarang kalau dilihat saya santai banget, duduknya juga slouch, lagi knitting, because I want you to know about my other side of my life. Saya sambil makeup ya. Biasanya kalau udah anak-anak pergi sekolah, saya knitting sebentar buat calm down. Kenapa? Karena saya akan segera melewati macetnya Jakarta yang bikin stres. Dan knitting ini very therapeutic. Tapi sambil dandan. Dulu biasanya saya tuh orang yang sangat disiplin. Jadi waktunya tuh benar-benar by second, by minute, benar-benar gak bisa telat. Biasanya saya dari 5:30 udah jalan. Tapi sekarang since anak-anak udah mulai sekolah, udah SD dua-duanya, jadi harus benar-benar diperhatikan berangkat sekolahnya, snacknya apa, lunchboxnya apa. Jadi gak bisa tuh ninggalin rumah lagi 5:30. Jadi bisanya ninggalin rumah sekitar jam 7, setengah 8 setelah mereka berangkat sekolah. Nah, tapi saya nggak jadi ngerasa saya melakukan hal yang lebih sedikit dalam hidup ini. Enggak, justru karena waktu itu teman saya ada yang pernah bilang bahwa, Lisa, kamu tahu nggak bahwa slow is the new fast, gitu loh. Ternyata dengan waktu itu kan sangat relatif ya. Jadi kalau misalnya kita lagi rasa senang, itu waktu rasanya cepat sekali berlalu. Misalnya lagi pacaran, lagi senang-senang, itu pasti waktu rasanya cepat berlalu. Tapi kalau misalnya kita lagi in pain atau lagi dalam kondisi yang gak enak, pasti waktu rasanya lama banget. Nah, sekarang saya lagi belajar how I can control time. To be honest, sebenarnya saya rada-rada kagok buat ngomongin tentang diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya besar dari presenter news yang biasanya saya selalu bawain berita-berita hard news, soft news. Terus kemudian saya jadi presenter traveling. Selalu ada topik yang memang harus saya bawakan. Tapi untuk membicarakan tentang diri saya sendiri, it's kind of weird or unusual for me. Tapi dicoba, kenapa enggak? Jadi saya lebih pengen berbagi bahwa sekarang saya udah stop exercising that hard. Kenapa? Karena saya punya belief bahwa energi yang ada di dalam tubuh kita itu ada kapasitasnya gitu. Nah, kalau misalnya dari muda kita udah pakai terlalu banyak, nanti tuanya kita kekurangan energi. That's why karena saya ngerasa waktu muda saya udah olahraga banyak banget. I can run like every day itu 8 sampai 10 kilo every single day. Jadi sekarang saya kalau misalnya mau diajak lari, aduh kayaknya 2, 3 kilo, 4, 5 kilo maximum. Kecuali kalau hiking ya, which is means itu cuma jalan aja. Tapi kalau untuk lari, saya juga sangat pilih-pilih. Saya nggak mau lari kebanyakan di aspal. Saya pengen yang larinya emang bener-bener di soft cushion yang emang oke buat lutut. Kenapa? Karena saya masih pengen bisa dancing. Saya masih bisa lari-lari sama anak-anak saya, sama cucu-cucu saya. Mungkin nanti di umur saya 60 tahun gitu. How about you guys? Well, lagi-lagi kalau kita bicara tentang kesehatan atau fitnya tubuh, banyak sekali ilmu di dunia ini. Dari Cina dia punya ilmu sendiri, dari India dengan herbalnya, Cina juga banyak ya herbalnya, kemudian dari Swedia sendiri, dari massage-nya, macam-macam sekali. Jadi kalau saya bilang, selalu saya bilang, the best instructor, the best nutritionist that you can have is yourself. Jadi coba aja cari, coba aja ini. Oke, saya mau coba diet ini, saya mau coba olahraga ini. Jadi supaya tubuhnya tuh juga selalu terchallenge gitu. Nah, begitupun dengan saya, walaupun saya udah 17 tahun ngajar, saya udah 17 tahun jadi instruktur, saya nggak pernah habis untuk mengeksplor tubuh saya. Sekarang challenge-nya buat saya adalah how I can be comfort without exercising. Nah, masalah makeup juga nih. Biasanya saya nggak pernah pakai makeup. Dulu pakai lipstick aja jarang, lip gloss aja nggak, bedak aja nggak, like totally plain. Cuman sekarang karena udah tua, nggak tahu sih, maksudnya lebih berumur. Kalau saya nggak pakai makeup sama sekali, suka disangka anak kecil. Jadilah saya sekarang paling nggak pakai lipstick berwarna. Udah siap? Kalau misalnya saya nyetir sendiri, saya nggak bawa rajutan. Tapi kalau misalnya saya pakai Uber atau pakai supir, pasti saya bawa rajutan supaya itu tadi terapeutik, berhenti sebentar dari media sosial, handphone, tapi digantinya dengan ngerajut.
So, we're ready to go. Thank you for watching. My message for today is stop exercising too much unless you get paid for that. Atau kamu atlet, atau memang you have to live with it. Jangan lupa subscribe, like. Kalau ada komen mau tanya tentang lifestyle, kenapa sekarang saya berubah, kenapa terus gimana sih dengan sekarang marak sekali high intensity intensive training and everything those all. Yuk kita discuss, karena saya juga nggak ngerasa apa yang saya bilang benar, karena tiap orang individu cocok-cocokan.